Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talabah? Bagaimana kabar antum semua siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan kembali ya. Pelajaran kita apa? PAI ya, kelas 5. Materinya yaitu pada halaman modul yaitu halaman 24, 25 dan 26. Baik. Lihat paling atas ya. Jadi ini kita melanjutkan masih pembahasan tentang kekhilafahan atau kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Baik, di atas langsung saja kita baca ya. Wa kharaja bi nafsihi yuwaddi'ul jaysha wa kana yasiru 'alal ardi wa bi jiwarihi Usamah yarkabul faras. Faqala lahu Usamah, "Ya khalifatu Rasulillah, imma an tarkab aw anzil." Dan Abu Bakar keluar sendirian. Beliau berjalan kaki dan di sampingnya adalah Usamah bin Zaid menunggang kuda. Lalu Usamah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai khalifah, engkau saja yang menaiki kuda ini ya, lalu aku yang turun." Nah, ini di sini kita temukan akhlak seorang Usamah bin Zaid. Dia memiliki akhlak yang sangat terpuji, yang mana ketika dia ingin menawarkan kepada Abu Bakar ya, dialah Abu Bakar itu seorang khalifah, maka seolah-olah Usamah ingin menghormati beliau ya sebagai khalifah. Naiklah kudanya dan si Usamah yang jalan saja. Dan ternyata jawaban Abu Bakar apa? Ini lebih mulia lagi. Lihat di jawaban Abu Bakar selanjutnya nih ya. Lihat. Faqala wallahi la arkabanna wa la tanzilanna wa ma li la ughabbaru qadamayya fi sabilillah. Wa arsala Abu Bakar radhiyallahu anhu al-juyus li fathi biladi Syam wal Iraq hatta yadkhulan nasu fi dinillah. Nah, di sini Abu Bakar juga mempunyai akhlak yang sangat terpuji ya. Lihat dari jawaban Abu Bakar. Ketika tadi ditawarkan untuk menunggangi kuda yang ditunggangi oleh Usamah bin Zaid, tapi Abu Bakar berkata apa? "Demi Allah, saya tidak akan naik tunggangan dan janganlah engkau turun. Tidak masalah kedua kakiku berdebu selama itu di jalan Allah." Dan kemudian Abu Bakar mengirim pasukan-pasukan untuk menaklukkan negeri Syam dan Irak hingga orang-orang masuk Islam. Tapi kemudian kita lanjutkan. Nah, pencapaian atau prestasi ya, jasa-jasa Abu Bakar yang kedua ya, di sini disebutkan adalah hurubur riddah. Apa itu hurubur riddah? Yaitu memerangi orang-orang yang murtad. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita lanjutkan. Hiyal hurub allati hadatsat ba'da wafatir rasuli baina sanah 11 ila 13 lil hijrah sabab irtiddat ba'du qabail al-arab anil Islam. Yaitu peperangan-peperangan yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Itu terjadi antara tahun 11 sampai 13 Hijriyah. Disebabkan beberapa kabilah bangsa Arab murtad keluar dari Islam ya. Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Orang-orang yang keluar dari Islam ya, sama Abu Bakar diperangi ya. Baik, kita lanjutkan. Wa kana al-murtaddun fariqaini. Awwaluhuma qad sara wara'a man a'lanu nubuwatahum amsalu Musailamah al-Kadzdzab wal Aswad al-Ansi wa amanu bima yaqulunahu. Dan orang-orang murtad itu terbagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama adalah yang telah mengikuti orang-orang yang mengumumkan atau mengaku sebagai nabi. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab dan al-Aswad al-Ansi. Mereka beriman dengan apa yang dua orang tersebut katakan ya. Jadi dulu telah ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya di sini disebutkan siapa? Musailamah al-Kadzdzab dan al-Aswad al-Ansi. Ya, makanya di situ Abu Bakar memerangi mereka. Ya, kemudian kita lanjutkan.
Wasanihi ma baqiya ala imanihim bi arkanid dinil Islam bi an amanu billah wa syahidu bi nubuwwati Muhammadin wa aqamus shalah illa annahum qad rafadu ta'diyata faridatiz zakah wa adduha daribatan. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang masih memiliki keimanan rukun Islam, beriman kepada Allah dan bersaksi atas kenabian Muhammad, mendirikan salat, akan tetapi mereka tidak mau untuk membayar zakat. Mereka menganggapnya sebagai pajak. Ya, kita sampai di halaman 25 ya, silakan buka. Yadfa'uha mukrahan. Laqad qarrara al-khalifatu Abu Bakar As-Siddiq an yuqatila jami'al murtaddin wa lam yatruk ahadan minhum. Raghma tawajjaha ba'du sahaba ilaihi an yatruka man imtana'a an daf'i zakati minal qabail. Yang mereka bayarkan secara paksa. Ya, jadi mereka, ini kelompok yang kedua ini, seolah-olah kalau suruh membayar zakat, ya seperti membayar dengan terpaksa gitu. Nah, makanya di sini tetap saja akan diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah Abu Bakar telah memutuskan untuk memerangi semua orang-orang murtad tanpa terkecuali seorang pun. Meskipun ada beberapa sahabat yang menemui beliau agar tidak memerangi orang-orang dari kabilah bangsa Arab yang tidak mau membayar zakat. Fa'arsal al-juyush al-islamiyah biqiyadati Khalid ibn al-Walid li muharabatil Musailamah al-Kadzdzab wa antasara Khalidun ala Musailamah fi ma'rakatil Yamamah allati kanat min aqsal ma'arik allati khadaha al-muslimun. Lalu Abu Bakar mengutus pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab, dan Khalid bin Walid berhasil mengalahkan Musailamah pada perang Yamamah yang termasuk di antara peperangan terberat yang kaum muslimin berhasil menangkan. Ya, kemudian yang ketiga, ya, dari prestasi atau jasa-jasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah apa? Jam'ul Qur'anil Karim. Wa min ajali a'mali Abi Bakrin jam'ul Qur'anil Karim wa qad ahida bidzalika ila Zaid bin Thabit faqama bil amri hatta katabal mushaf fi suhufin jumi'at kulluha wa wada'tu 'inda Abi Bakrin hatta intaqalat min ba'dihi ila Umar thumma ila Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Prestasi atau jasa-jasa prestasi atau jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga adalah menghimpun atau mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Ya, kenapa? Nah, ini ide yang sangat bagus sekali ya, karena ketika itu banyak sekali dari para hafiz, para penghafal Quran itu terbunuh dalam peperangan. Ya, maka supaya Al-Quran ini terjaga, ya, maka ditulislah di lembaran-lembaran ya, supaya menjadi satu ya, tetap utuh ya, seperti itu ya. Dan di antara amalan-amalan mulia Abu Bakar adalah mengumpulkan Al-Quran, dan Abu Bakar mempercayakan kepada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit terkait amalan tersebut ya. Maka Zaid bin Thabit melaksanakannya dengan cara menulis mushaf di lembaran-lembaran, lalu dikumpulkan semuanya dan ditaruh di Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar menyuruh Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran ya, dikumpulkan menjadi satu dan dikumpulkan di Abu Bakar sampai pada masa khalifah setelahnya, yaitu pada masa kekhalifahan Umar lalu Utsman bin Affan ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian jasa-jasa Abu Bakar yang keempat adalah juyusul Iraq wasyam. Walamma faragha Abu Bakar radhiyallahu anhu min qitalil murtaddin ba'atha Aba Ubaidah ila Syam. Ya, di sini Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan ke Irak dan ke Syam. Dan tatkala Abu Bakar telah selesai dari memerangi orang-orang murtad, beliau mengutus Abu Ubaidah ke Syam. Ya, kemudian halaman 26 silakan buka. Wa Khalidan ibn al-Walid ila al-Iraq wa kana la ya'tamidu fi hurubil futuhat ala ahadin mimman irtadda min al-Arab falam yadkhul fil futuh illa man kana sabitan 'alal Islam. Dan Abu Bakar Siddiq juga mengutus Khalid bin Walid ke Irak. Dan dalam perang penaklukan, beliau tidak bergantung pada siapapun yang murtad dari orang Arab, dan tidaklah termasuk orang-orang yang diperangi kecuali dia yang masih memeluk agama Islam. Jangan lupa, tugas hari ini adalah menghafal mufradat. Perhatikan panjang pendek
dan harokat mufrodatnya. Mufrodat yang pertama, ijtama'a, artinya berkumpul. Yang kedua, baya'a yubayi'u, artinya membaiat. Yang ketiga, hurubur riddati, artinya memerangi orang-orang murtad. Yang keempat, jam'un, artinya mengumpulkan. Yang kelima, juyushun, artinya pasukan-pasukan. Yang keenam, suhufun, artinya lembaran-lembaran. Yang ketujuh, rafadha, artinya menolak. Yang kedelapan, ikhtara, artinya memilih. Yang kesembilan, bayyana, artinya menjelaskan. Yang kesepuluh, khilafatun, artinya kekhalifahan atau kepemimpinan. Perhatikan cara mengerjakan tugasnya. Yang pertama, tulislah mufrodatnya di buku tulis kalian masing-masing. Yang kedua, fotokan hasil tulisan mufrodat tersebut lalu dikirim ke ustadz. Yang ketiga, hafalkan mufrodatnya lalu disetorkan ke ustadz dalam bentuk rekaman video. Ya, dalam bentuk rekaman video. Kita cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan itu dari ustadz dan dari syaitan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.